Seperti Benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Sebuah novel. Penulis Robertus Fahik, penyunting Elsita Lisnawati Guntar, penerbit Cipta Media Yogyakarta. Cetakan pertama September 2015. Bagian 1. Benenai. Benenai. Setiap kali aku menatap sungai ini, jalan pikiranku tak bisa kubendung. Seperti aliran sungai yang berpacu menuju laut selatan. Jembatan panjang yang melintas di atasnya membuatku merasa seperti menatap bentangan masa lalu. Kenangan masa kecil yang indah bersama bocah-bocah di perkampungan dekat sungai. Mengambil air untuk keperluan di rumah. Berenang bersama, memancing ikan, serunya memandikan sapi dan kuda bersama almarhum ayah dan kakekku. Menyiangi kebun kakek di sekitar aliran sungai ketika liburan sekolah diiringi nyanyian burung. Semua itu kini hanyalah kenangan. Anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain di rumah ketimbang bergaul dengan alam. Populasi sapi dan kuda kini semakin menipis. Kebun-kebun di sekitar bibir Benenai kini lenyaplah sudah seiring pengikisan dinding sungai dari waktu ke waktu. Nyanyian burung menjadi sesuatu yang mulai mahal untuk dibeli. Aku sungguh mengingat kenangan-kenangan itu. Namun, yang lebih menghampiriku setiap kali datang ke sungai ini, tentu kenangan bersama Noi, gadis Melaka yang pernah dan yang akan selalu kucintai. Benenai menjadi saksi bisu cinta dua insan yang berpadu di bawah langit Malaka. Mereka yang saling mencintai. Mereka yang membangun mimpi-mimpi untuk keluarga kecilnya dan juga untuk tanah yang telah melahirkan dan membesarkannya, Malaka. Namun kenyataan berkata lain. Sang permaisuri telah berpulang ke surga sebelum hari pernikahan tiba. Sang mempelai laki-laki hanya mendapati kuburan kekasihnya ketika kembali ke tanah ini dengan keutuhan cintanya. Di tepi sungai inilah kami melewati hari-hari indah, disaksikan air sungai yang terus mengalir. Di tepi sungai inilah untuk pertama kalinya kami bertemu. Di tepi sungai ini pula, untuk terakhir kalinya, aku menatap wajah Noi dengan senyumannya yang damai. Sesungguhnya Benenai sudah menjadi sahabat kami di masa kecil. Di antara bocah-bocah yang berlarian di bentangan pasir sungai itu, aku dan Noi ada. Pada saat-saat seperti itulah kekaguman abadiku tumbuh untuk seorang gadis Malaka. Benenai juga menjadi teman di masa remaja kami. Kami sering melewatkan waktu bersama di sini, bercerita tentang harapan-harapan, cinta kami, dan tentang Malaka. Lalu tepat sebelum aku pergi, kami bertemu di tepi sungai ini. Pertemuan terakhir yang menyisakan duka setiap kali aku datang ke sini. Tapi aku tetap mau datang ke sungai ini. Aku sungguh menemukan kekuatan untuk terus bergerak. Seperti sungai yang terus mengalir, aku ingin terus hidup dan mencintai. Ada legenda bahwa Benenai terbentuk oleh air mata seorang raja dari Gunung Mutis, gunung tertinggi di Pulau Timor bagian barat. Sang raja begitu mencintai seorang gadis Malaka. Namun suatu ketika keduanya harus berpisah. Sang raja yang kembali ke Mutis mengungkapkan kerinduannya kepada sang kekasih dengan menangis.
air mata sang raja itulah yang kemudian membentuk aliran sungai Benenai. Walaupun jauh, perlahan-lahan air mataku ini akan sampai ke sana, ke Malaka, kata sang raja yang dalam bahasa Tetun diungkapkan seperti ini. Kedok mos soin, be naik toode. Kata be naik, tapi perlahan-lahan dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi Benenai, nama untuk sungai ini. Mungkin ini hanyalah sebagian dari kisah Benenai yang begitu panjang, dalam, dan luas. Tapi aku bersyukur pernah mendengar kisah ini dari seorang tua adat di Malaka. Belum banyak yang aku dalami soal legenda itu. Namun yang ku tahu, legenda itu sering kuceritakan kepada Noi setiap kami bersama di tepi sungai ini. Noi yang biasanya menegurku, jangan sering kau ceritakan legenda itu. Aku takut legenda itu jadi kenyataan bagi kita. Kita akan berpisah dan air matamu menjadi saksi kerinduan. Sekalipun begitu, Noi tetap menyuarakan pemikiran-pemikirannya yang cerdas. Ia akan melihat Benenai dari beberapa sudut pandang, baik berupa analisisnya sendiri atau berdasarkan buku yang pernah ia baca. Aku tidak tahu apakah ini dibuat Noi untuk sekadar berbagi pengetahuan atau untuk mengusir kecemasan, bahkan ketakutan akibat legenda yang kuceritakan. Namun entah mengapa aku merasa begitu mengagumi legenda itu dan selalu ingin mengingatnya. Maka beginilah yang kukatakan. Manusia hanya bisa merencanakan segala sesuatu, tapi sulit menentukan secara pasti. Namun apapun yang akan terjadi, dengan kepala tegak aku akan selalu berseru. Seperti Benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Setidaknya inilah salah satu nilai penting yang aku warisi dari legenda Benenai, bahwa kehidupan harus terus berjalan. Kita tak boleh berhenti berharap dan mencintai. Dengan begitu, kita akan terus hidup. Setiap kali aku mengatakan itu, Noi pun akan segera mengulanginya. Seperti Benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Lalu kami akan bersama-sama mengucapkan kalimat itu. Seperti Benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Sambil memandang haru bentangan jembatan panjang yang melintas tepat di atas sungai Benenai, dan mengagumi gemercik air sungai yang terus mengalir. Benenai. Untuk kesekian kalinya aku datang ke sungai ini. Namun kali ini aku merasakan getaran jiwa yang begitu lain. Kekaguman abadi yang lain sekali. Kesetiaanku untuk Noi dan untuk Malaka sungguh dipertaruhkan. Beberapa waktu lalu, aku kembali bertemu Mei, gadis keturunan Jawa, Malaysia, yang pernah menjadi sahabatku di Yogyakarta. Ia kini tumbuh menjadi perempuan dewasa dan mandiri. Ia menjadi bagian penting dari sebuah LSM internasional yang sedang melakukan studi lapangan di Malaka. Seperti beberapa tahun lalu, ia kembali mengungkapkan cintanya. Lembaran kehidupan yang baru telah ia bentangkan di depanku. Kenangan masa lalu yang sudah tertidur begitu lama, seolah dibangunkannya kembali. Dan aku mendapati diriku yang sepertinya sedang menghadapi ujian cinta, tepatnya kesetiaan cinta. Namun entah mengapa di saat seperti ini,
puisi kehidupan itu masih terus membahana. Seperti benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Aku selalu berharap puisi kehidupan itu terus bergaung kapan dan dimanapun aku berada, meski tempat terindah bagiku adalah Malaka. Aku sungguh meyakini bahwa cinta selalu memeluk kita, tak peduli kita di mana. Karena itu, kini dengan cinta, aku pun berharap puisi yang sama menjadi milik semua orang yang mengaku memiliki cinta.